Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di maaf, selamat bergabung di pertemuan ke-12 mata kuliah metodologi tesis. Perkenalkan, nama saya Prananda, saya dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, dan saya eh, ditugaskan oleh rekan-rekan untuk membantu Bapak Ibu menyusun menyusun proposal tesis. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu telah belajar belajar bagaimana belajar tentang masing-masing bagian atau komponen dari proposal tesis, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3. Tugas saya di sini adalah sharing dengan Bapak Ibu bagaimana cara merangkai ketiga komponen tersebut menjadi sebuah dokumen yang koheren, yang disebut dengan proposal tesis itu. Em, saya akan beralih ke classroom kita sebentar. Nanti QR code ini akan saya tampilkan lagi. Em, di dalam mulai dari minggu ke-12 ini sampai akhir semester, saya hanya akan menggunakan satu section ini saja, pertemuan 12 sampai 16 menyusun proposal tesis. Kemudian link kelas juga hanya menggunakan link satu ini. eh, tidak akan, saya nggak akan menggunakan link yang lain kecuali saya sampaikan melalui kecuali apabila ada perubahan maka akan saya sampaikan melalui announcement di classroom. Kemudian materi-materi kelas yang akan saya tampilkan pada sesi-sesi kita, saya akan sematkan di bawah label materi kelas. Lalu em, saya juga telah menyusun panduan menyusun proposal tesis. Ini sebenarnya adalah semacam mini mini wiki begitu, eh, yang isinya adalah eh, sebenarnya dia adalah penjabaran detail dari apa yang akan saya share dengan Bapak Ibu di sesi-sesi minggu ke-12 sampai 16 ini. Monggo bila ada keluangan waktu, silahkan mengeksplorasi eh, panduan tersebut. Saya beri contoh, misalnya ini yang akan saya sampaikan malam hari ini, anatomi proposal tesis. Jadi proposal tesis itu terdiri atas apa saja, terus kemudian nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan membedah komponen tersebut satu persatu, dan bagaimana kiat-kiat untuk merangkai semuanya. Begitu. Lalu jadi selanjutnya apalagi ya selain classroom? Oke. Em, jadi sepertinya kita bisa mulai saja. Sekali lagi saya akan menyampaikan QR code untuk mengisi presensi setelah materi ini selesai. Selain itu, kebiasaan saya yang lain adalah saya biasanya mengunggah link ke rekaman perkuliahan di Classroom. Jadi, tapi bila Bapak Ibu ingin merekam sendiri di komputernya atau di cloud-nya, ya saya izinkan, saya persilahkan. Gitu. Baik, kita mulai saja. Em, Anatomi proposal tesis. Em, Proposal tesis itu di satu sisi adalah sebuah kewajiban administratif. Em, di sisi lain atau perspektif lain, memandang proposal tesis itu sebagai semacam
em, semacam pintu gerbang yang harus dilalui sebelum Anda memulai proses penelitian Anda. Dan proses penelitian inilah yang akan Anda laporkan ke dalam sebuah tesis atau laporan akhir penelitian gitu. Jadi, em, tapi pandangan-pandangan seperti ini itu sebetulnya mengabaikan fungsi utama atau fungsi esensial dari sebuah proposal tesis. Dia sebetulnya adalah semacam cetak biru atau blueprint, begitu ya, blueprint dari perjalanan eh, penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, em, dokumen ini, proposal ini itu memastikan bahwa alur penelitian yang akan Anda lakukan itu eh, dijalankan secara efisien, eh, terarah ya karena dia berupa blueprint atau peta jalan ya lebih terarah sehingga Anda memiliki peluang untuk meraih hasil yang maksimal atau let's say peluang keberhasilan yang lebih tinggi lah begitu. Nah, em, di pertemuan ini saya coba bedah anatomi proposal tesis dan saya coba kita akan menguraikan dan mendiskusikan setiap komponennya secara komprehensif dan sistematis. Nah, bagian apa sebenarnya ya ini tadi yang sudah saya sampaikan ya cetak biru mencegah peneliti Anda tersesat dan membuang-buang sumber daya, eh, waktu, tenaga, uang mungkin dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek penelitian Anda. Nah, eh, struktur proposal itu umumnya terdiri atas tiga bagian, awal, isi, dan penutup. Atau orang juga ada yang mengatakan bahwa proposal itu terdiri atas tiga bab. Nggak mesti. Di tempat kami, di PWK, itu proposal tugas akhir, proposal skripsi atau proposal tesis itu biasanya terdiri atas empat chapter atau empat bab. Em, Pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan gambaran umum. Biasanya gambaran umum wilayah begitu. Terus kemudian ada lampiran-lampirannya. Tapi secara garis besar, eh, proposal tesis itu terdiri atas tiga bagian utama dan ketiga bagian ini saling melengkapi. Yang pertama adalah wajahnya. Eh, ini yang memberikan kesan pertama memberikan kesan profesional mulai dari sampul sampai ke daftar isi yang berfungsi sebagai eh, roadmap atau peta ke dalam dokumen Anda. Lalu bagian isi yang merupakan inti dari proposal. Di sini adalah di bagian ini Anda menyajikan argumen ilmiah, kerangka teori, rencana penelitian dan lain sebagainya secara koheren, secara sistematis gitu. Lalu ada bagian penutup, ini pelengkap administratif sekaligus pelengkap etis, pelengkap etis penulisan ilmiah seperti daftar pustaka gitu ya. Pelengkap administratif itu seperti jadwal pelaksanaan, em, desain survei. Kalau ada eh, di tempat kami itu biasanya sudah melampirkan desain survei, kuesioner atau panduan wawancara, panduan observasi. Jadi instrumen pengumpulan data itu biasanya sudah mulai didokumentasikan sebagai pelengkap administratif proposal skripsi atau tesis. Nah, em, yang pertama kali kita lihat dari sebuah proposal tesis itu tentunya adalah ya sampul atau cover page begitu ya.
Dan komponen awal ini bukan hanya sekedar pemanis, tapi dia mencerminkan ketelitian Anda, profesionalisme, dan itu secara tidak langsung menggambarkan kredibilitas Anda. Jadi bagian awal ini mulai dari cover sampai ke daftar isi itu memberikan impresi pertama kepada pembaca, atau paling enggak setidaknya ada tiga, ada satu dua, ya ada beberapa pihak yang perlu Anda yakinkan bahwa bahwa Anda memiliki ketelitian, profesionalisme, dan kredibilitas sebagai peneliti. Yang pertama adalah pembimbing, jelas. Yang kedua adalah penguji dan tim penguji. Maaf, penguji dan atau tim penguji. Jadi setidaknya ada dua pihak lain selain Anda yang akan membaca tesis Anda. Dan dua pihak lain itulah yang harus Anda yakinkan bahwa Anda layak Anda layak diuji. Memang kelihatannya sepele, tapi kalau saya boleh jujur, dari pengalaman pribadi, saya pernah melihat dokumen proposal maupun tesis yang rasanya enggan untuk saya baca, hanya karena ya dia ada beberapa misformatting begitulah ya. Nah, yang pertama halaman sampul dan pengesahan. Ya, kalau mengikuti ketentuan tesis, dokumen tesis atau penyusunan proposal tesis di ITS, judul itu semua harus huruf besar, tidak ada singkatan, dan kemudian lembar pengesahan ini adalah bukti formal persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan tesis Anda. Lalu daftar isi, gambar, atau daftar gambar, daftar tabel. Ini merupakan peta navigasi bagi pembaca. Kadang-kadang ada glosarium juga, daftar istilah. Apabila Anda banyak menggunakan istilah-istilah teknis atau daftar singkatan, karena banyak singkatan di dalam dokumen Anda misalnya. Gitu. Dan daftar isi ini menunjukkan ketelitian jelas. Oke lah, sekarang word processor manapun itu memiliki kapasitas untuk menyusun daftar isi secara otomatis. Namun sesekali daftar isi tersebut itu harus diupdate apabila kita melakukan perubahan-perubahan di dalam substansi bagian inti dokumen Anda. Kalau itu lupa diupdate, ya dia tidak akan mencerminkan isi atau struktur dokumen Anda secara akurat begitu. Dan saya pernah beberapa kali menyaksikan begitu bagaimana penguji itu kesulitan ketika ingin menemukan bagian tertentu dari tesis itu, karena daftar isi tidak akurat atau daftar tabel gambar itu tidak lengkap gitu. Lagi-lagi itu kembali ke ketelitian, profesionalisme begitu ya. Lalu bagian berikutnya adalah abstrak, yang merupakan sebuah rangkuman yang condensed atau padat dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan hasil atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian Anda. Jadi abstrak itu sebaiknya menggunakan struktur IMRAD, IMRAD, introduction atau latar belakang, methods, metodologi, R itu results and discussion, RAD results and discussion, tapi karena belum ada hasil, maka expected results atau kontribusi atau hasil yang diharapkan.
Berikutnya sama dengan daftar isi, daftar tabel, daftar simbol dan singkatan. Ini diperlukan jika jumlah simbol atau singkatan itu lebih dari 10. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa singkatan itu ketika pertama kali muncul di dalam dokumen itu harus ditulis secara utuh dalam kurung singkatannya. Selebihnya Anda cukup menulis singkatannya, tidak perlu ditulis utuh lagi. Oke, saya kira soal apa eh, anatomi atau kerangka bagian apa pendahuluan bagaimana eh, teknik penyusunannya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya pendahuluan dan tinjauan pustaka itu mendemonstrasikan penguasaan topik dan kelayakan metodologi dari penelitian yang Anda usulkan. Dan setiap elemen ini harus saling terhubung atau harus saling berkaitan. Pendahuluan itu merupakan fondasi yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, eh, lingkup atau batasan penelitian, serta manfaat atau kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan atau solusi-solusi praktis. Nah, di latar belakang Anda membangun urgensi dan menunjukkan relevansi masalah. Dan ini tentunya didukung dengan data dan studi-studi terdahulu yang eh, yang Anda kurasi begitu dan Anda sajikan kembali di dalam bagian awal ini. Di rumusan masalah yang menggambarkan kesenjangan antara keadaan yang ada dan keadaan ideal atau keadaan yang ingin dicapai. Dan seringkali saya menemukan bahwa rumusan masalah itu disamakan dengan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian. Harusnya dia ini saya juga salah salah tulis ini, mohon maaf. Harusnya dia merumuskan satu kesenjangan itu tadi, gap antara keadaan yang ada existing dengan yang ingin dicapai. Terus kemudian dia juga mengandung eh, gap keilmuan. Jadi apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang belum pernah dilakukan, itu perlu di highlight juga di rumusan masalah dan diakhiri dengan sebuah kalimat tanya. Bagaimana pengaruh atau hubungan antara variabel X dan Y misalnya. Lalu bergerak ke tujuan penelitian, yaitu janji Anda untuk menjawab rumusan masalah atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya bagaimana hubungan antara X dan Y. Maka di dalam tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah. Penelitian ini akan menggali, akan mengeksplorasi, akan mengungkap hubungan antara X dan Y. Lalu dilengkapi dengan sasaran penelitian. Sasaran penelitian itu adalah breakdown dari tujuan utama penelitian Anda. Bagaimana Anda akan mengetahui, bagaimana Anda akan mengeksplorasi hubungan X dan Y. Pertama mungkin mendefinisikan Sasaran pertama mungkin mendefinisikan X, sasaran kedua mendefinisikan Y, lalu sasaran ketiga menganalisis hubungan antara X dan Y. Misalnya seperti itu. Lalu ketiga, batasan masalah atau ruang atau lingkup penelitian. Ini juga biasanya diekspresikan berbeda-beda antar satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Kalau di perencanaan wilayah dan kota di PWK tempat saya, biasanya kita tidak menyebutnya dengan batasan masalah, tapi kita menyebutkan dengan lingkup penelitian, lingkup wilayah atau lingkup geografis, terus kemudian lingkup substansi dan pembahasan, ya minimal dua itu. Lalu manfaat penelitian, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau manfaat manfaat keilmuan, manfaat ilmiah.
atau solusi praktis, manfaat praktis. Jadi manfaat praktis, manfaat teoritis atau manfaat ilmiah. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, dokumen tesis itu adalah sebuah dokumen ilmiah. Dia bukan sekedar dokumen laporan teknis begitu ya. Sehingga di dalam proposal itu Anda harus menunjukkan atau meyakinkan pembimbing dan penguji bahwa apa yang Anda lakukan itu berpotensi untuk berkontribusi ke dalam dunia praktek dan dalam eh, di dalam dunia akademik. Lalu bagian berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini juga dianggap sebagai bagian uh, rangkuman atau bagian yang merangkum dari berbagai macam pustaka atau referensi yang ditinjau atau dikaji. Padahal sebenarnya tinjauan pustaka ini adalah upaya kita untuk melakukan analisis kritis untuk mengidentifikasi research gap atau mengidentifikasi dan menjustifikasi novelty atau kebaruan gitu. Dan di tinjauan pustaka ini Anda menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar studi terdahulu. Barangkali ada dua peneliti atau dua penulis yang memiliki pendapat yang selaras, dua atau lebih, atau mungkin ada dua atau lebih peneliti yang memiliki gagasan yang saling berkontradiksi, begitu. Dan di dalam tinjauan pustaka ini Anda menyajikan eh, keterkaitan konflik atau kontradiksi yang ada dan Anda coba identifikasi cara baru untuk menafsirkan temuan yang lama. Lalu bagian berikutnya adalah metodologi penelitian. Di bagian ini Anda akan bercerita bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Dan bagian ini itu berfungsi sebagai semacam kontrak begitu ya. Kontrak yang menggambarkan validitas dan replikabilitas atau apakah penelitian Anda bisa diulangi lagi dalam kondisi yang mirip, serupa, atau berbeda. Jadi eh, kalau saya ulangi, pendahuluan itu adalah mengapa, bagian itu isinya mengapa penelitian ini Anda lakukan, mengapa Anda melakukan penelitian ini. Tinjauan pustaka itu menyajikan apa yang sudah diketahui. Metodologi penelitian ini adalah bagaimana Anda akan menjalankan penelitian ini. Nah, metodologi ini mendefinisikan cara Anda untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Jadi sebaiknya Anda menguraikan dengan jelas urutan pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir, detail alur penelitian, alur kerja dari penelitian dari awal sampai akhir, lalu desain dan model-model yang akan digunakan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya soal desain apa saja yang mungkin Anda aplikasikan, modelnya seperti apa saja. Lalu berikutnya adalah teknik pengumpulan data, mungkin melalui survei, wawancara, observasi, analisis data sekunder berupa dokumen, atau mungkin pengumpulan data itu dilakukan melalui eksperimen tertentu dan sejenisnya. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Apakah Anda akan menggunakan eh, instrumen statistik untuk memecahkan masalah atau mungkin melakukan analisis
kualitatif untuk memecahkan masalah, atau Anda akan membangun sebuah model. Dan untuk memperjelas alur kerja, saya sangat menganjurkan Anda untuk mengilustrasikan rencana penelitian Anda dalam bentuk diagram alir atau flowchart gitu ya. Ini di satu sisi ini membantu Anda merangkai bagian metodologi, di sisi yang lain flowchart ini merupakan alat bantu visual yang menjelaskan atau menggambarkan logika berpikir Anda dan membantu memperkuat keyakinan para penguji, pembimbing terhadap kelayakan rencana Anda. Oke, dan setelah argumen ilmiah, terus kemudian rencana teknis Anda paparkan secara komprehensif di bagian isi proposal, maka proposal ini kemudian dilengkapi dengan komponen penutup yang sifatnya administratif dan mendukung. Jadwal pelaksanaan dan pustaka. Bagian penutup ini adalah semacam segel gitu ya. Ini menunjukkan kelengkapan rencana, perencanaan yang Anda lakukan, terus kemudian komitmen Anda terhadap sumber-sumber ilmiah yang digunakan, dan ini menjadi bukti keseriusan etika akademik, terus kemampuan Anda dalam mengelola proyek penelitian secara realistis. Flow chart atau Gantt chart scheduling gitu ya, project scheduling gitu. Tentunya kalau Anda menyusun sebuah project proposal, apapun bidang Anda, timeline itu mencerminkan bahwa Anda telah mempertimbangkan aspek praktis dari project yang Anda usulkan. Ya, sama di sini. Kalau misalnya timeline-nya asal-asalan, katakan tinjauan pustaka yang mungkin makan waktu 4 minggu, terus ditulisnya 2 minggu katakan, ya. Bisa jadi yang pertama yang bersangkutan belum pernah melakukan tinjauan pustaka sebelumnya sehingga tidak tahu kira-kira durasi melakukan tinjauan pustaka itu berapa lama, sehingga dia asal aja meletakkan eh, ke dalam flow atau Gantt chart supaya lengkap gitu aja. Ya, kalau Anda biasa melakukan work breakdown structure di dalam project management, biasa melakukan project konstruksi, Anda tentunya bisa membayangkan bagaimana timeline dari tahap-tahapan konstruksi itu seperti apa. Ya sama, eh, peneliti yang berpengalaman yang nantinya akan menguji proposal Anda tentunya bisa membaca apakah eh, project schedule atau research schedule yang Anda buat itu realistis atau tidak. Lalu daftar pustaka. Ini yang apa? Ini menurut saya adalah bagian yang sangat 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 krusial di dalam sebuah proposal. Daftar pustaka itu mencerminkan sedalam apa, sejauh mana Anda telah mengeksplorasi literatur yang ada, pustaka yang ada, dan itu mencerminkan kualitas riset literatur Anda. Jadi ini daftar pustaka itu bukan sekedar reading list atau daftar bacaan gitu ya, tapi dia merupakan daftar seluruh referensi yang Anda acu di dalam teks proposal Anda. Dan ini menunjukkan komitmen Anda terhadap integritas akademik dan etika-etika akademik, dan memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber-sumber yang menjadi fondasi argumen Anda. Um, saya beri contoh, Bapak Ibu, sebelum saya berkenalan dengan tools atau website seperti Research Rabbit atau Connected Papers,
Kalau saya mencari reference yang relevan dengan kebutuhan penelitian saya biasanya melakukan apa? Saya searching di database ilmiah, lalu kalau ketemu satu atau dua paper yang saya tuju adalah daftar pustakanya dulu. Saya ingin tahu berapa banyak paper serupa yang dikutip oleh penulis tersebut, dan saya bisa dari situ saya bisa menelusuri topik-topik serupa atau artikel-artikel lain yang serupa seperti apa. Nah, ada beberapa aturan kunci yang harus ditaati saat menyusun daftar pustaka ini. Standar penulisan misalnya. Sebaiknya Anda menggunakan standar yang telah ditetapkan. Biasanya di ITS itu menggunakan apa? Menggunakan APA atau American Psychological Association edisi ke-7 untuk menyusun dan menyajikan daftar pustakanya. Lalu eh, aturan berikutnya adalah sinkronisasi yang mutlak. Anda bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memastikan setiap sumber yang Anda rujuk di dalam naskah itu tercantum dalam daftar pustaka. Dan sebaliknya, setiap entry dalam daftar pustaka itu harus memiliki rujukan yang sesuai di dalam naskah. Kawan saya ada beberapa yang berpengalaman artikelnya itu di artikel jurnalnya itu di-reject oleh penerbit hanya gara-gara ada satu atau dua sumber yang tercantum di daftar pustaka tapi tidak dikutip sama sekali di dalam body text atau di dalam naskah. Gitu. Dan saya juga sering menegur mahasiswa, khususnya mahasiswa S1, soal penyusunan daftar pustaka ini. Padahal sekarang harusnya menyusun daftar pustaka itu jauh lebih mudah karena sudah ada perangkat-perangkat pembantu, alat-alat bantu seperti Zotero, Mendeley, EndNote, dan bahkan word processor seperti Microsoft Word sendiri punya reference manager bawaan. Jadi harusnya penyusunan daftar pustaka itu jadi ketika Anda ngetik tinggal insert reference langsung muncul di daftar pustaka juga. Jadi harusnya nggak ada alasan lagi em, sinkronisasi ini tidak dilakukan. Lalu poin kunci berikutnya adalah kredibilitas sumber. Blog atau Wikipedia itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari karena em, Wikipedia itu adalah ensiklopedia digital yang terbuka untuk umum yang bisa diedit oleh siapapun yang punya akun editor Wikipedia. Blog itu biasanya bersifat pribadi, subjektif sehingga em, itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan atau sebagai penguat argumentasi berbasis bukti. Prioritaskan jurnal ilmiah, buku-buku akademik, textbook, dan laporan penelitian. Jika memungkinkan, minimal 30% atau rule of thumb lah, bukan jika memungkinkan. Rule of thumb, best good practice itu adalah minimal 30% seluruh dari total pustaka di dalam kajian pustaka itu berasal dari artikel jurnal ilmiah yang relevan. Jadi tidak cukup Anda memahami struktur proposal, tapi untuk menghasilkan proposal yang meyakinkan, setiap komponen itu perlu ditulis dengan mengikuti kaedah-kaedah penulisan akademis yang benar.
yang valid. Gitu. Lalu berikutnya adalah penulisan proposal dengan mengikuti kaedah-kaedah akademis. Anda boleh punya ide yang bagus. Jadi substansi idenya bagus, radikal, inovatif, gitu ya. Tapi apabila tidak disajikan dengan baik, maka ide itu tidak akan tersampaikan dengan maksimal, tidak akan tersampaikan dengan sempurna. Dan penulisan akademik ini ya ini butuh pengalaman, begitu ya. Ini butuh latihan, latihan terus menerus, begitu. Em, Contohnya salah satu kesulitan yang sering dialami oleh rekan-rekan saya dulu adalah mengemas atau menyusun proposal penelitian secara ringkas. Karena kebiasaannya kan menyusun proposal tesis dan lain sebagainya itu biasanya tebel-tebel. Tapi saat akan melanjutkan studi ke S3 misalnya, itu ketika mendekati calon pembimbing, approach calon pembimbing, mereka tidak punya waktu untuk membaca proposal setebal 200 halaman. Atau ya jangankan 240 halaman, 50 halaman aja, mereka nggak punya waktu untuk itu. Sehingga biasanya mereka akan meminta atau lebih suka kita mengirim project brief. Cukup 1 atau 2 halaman, mungkin 5 halaman. Promotor atau pembimbing saya dulu minta 2 halaman saja. Bukan 2 halaman bolak-balik, tapi benar-benar 2 halaman. Jadi kalau dicetak di atas kertas ya cuma satu lembar kertas A4 itu adalah proposal yang beliau minta. Latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, itu semua harus dan daftar pustaka termasuk schedule jadwal penelitian itu harus terrangkum di dalam 1 lembar A4 itu. Itu lebih sulit daripada menyusun proposal 50 halaman. Jauh lebih sulit. Dan itu tadi, ide boleh brilian, tapi kalau Anda tidak bisa mengemasnya dalam format-format yang diminta oleh calon pembimbing, yang diminta oleh institusi, ya akhirnya jadi muspro atau percuma begitu. Jadi substansi ide perlu bagus, cara penyajiannya juga harus bagus. Tulisan akademis yang berkualitas biasanya dengan nada yang formal, bahasa yang presisi, dan argumentasi yang berbasis bukti, itu adalah kunci untuk meyakinkan pembaca, pembimbing, dan penguji akan kompetensi dan kredibilitas Anda sebagai peneliti. Ya, jika kaidah-kaidah penulisan itu Anda abaikan, ya itu tadi gagasan yang baik sekalipun itu akan tampak lemah dan nggak meyakinkan. Akhirnya apa? Ditolak. Begitu. Ada beberapa prinsip penulisan akademis yang wajib untuk Anda terapkan atau wajib untuk kita terapkan. Ini sekaligus menjadi reminder bagi saya pribadi, begitu ya. Nada formal dan objektif. Sebisa mungkin Anda gunakan sudut pandang orang ketiga. Hindari bahasa yang bersifat emosional, bias, subjektif. Anda harus bersikap netral, memaparkan argumen berdasarkan fakta dan logika, bukan berdasarkan opini pribadi. Saya pernah membaca proposal tesis yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Saya akan. Ya, ya sudah. Saya akan melakukan analisis ini, saya akan mengumpulkan data itu. Ya sudah, respon saya ke situ adalah saya tidak akan atau tidak menyarankan Anda untuk melanjutkan dengan saya. Go somewhere else. Lalu diksi dan bahasa yang presisi, lugas. Pilihlah kata-kata yang konkret,
hindari ekspresi yang ambigu atau ekspresi yang informal. Istilah seperti eh, kalau dalam bahasa Inggris itu ada super, huge atau incredible, itu tidak bisa diterima di dalam di dalam tulisan ilmiah. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, tidak berbelit-belit untuk menyampaikan makna secara tepat, begitu. Em, salah satu salah satu tips yang diberikan oleh pembimbing saya dulu adalah em, jika apa namanya, bagaimana cara yang mengetahui kalau ide atau bahasa atau diksi yang kita gunakan itu sudah tepat. Em, Coba ceritakan ide penelitianmu ke ibumu. Kata pembimbing saya dulu begitu. Kalau ibumu yang tidak tahu menahu soal dunia akademikmu bisa paham, ya, you're doing the right thing, katanya. Berarti diksinya sudah benar. Artinya apa? Ya, bahasa yang lugas itu tadi. Lugas, sederhana, tegas, dan tidak berbelit-belit. Berikutnya adalah argumentasi berbasis bukti. Setiap klaim, setiap pernyataan, atau bahkan asumsi yang Anda buat, itu harus didukung oleh bukti kuat dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel. Um, Seringkali satu kalimat, satu kalimat adalah satu statement diikuti dengan kutipan. Sumbernya siapa? Bisa satu, bisa lebih dari satu. Dan itu menunjukkan ya apa ya, argumentasi itu meyakinkan bukan karena keyakinan Anda semata, tapi karena ditopang oleh data dan temuan-temuan penelitian yang valid. Lalu berikutnya etika sitasi. Ini untuk memastikan atau menjaga Anda terkena eh, isu plagiarisme. Jadi membantu Anda menjaga integritas akademik, dan menjaga integritas akademik ini adalah hal yang mutlak gitu. Um, saya pernah menemukan sebuah proposal itu yang daftar isinya itu sama sekali tidak mencerminkan sumber-sumber yang dikutip, yang disitasi. Artinya apa? Yang bersangkutan copy paste daftar pustakanya orang lain ke dalam dokumennya gitu. Ya otomatis kalau sudah kayak gitu. Karena itu nggak bisa diterima. Em, ada beberapa jenis sitasi, yaitu kutipan langsung, parafrase, kemudian rangkuman. Kutipan langsung atau quotation itu berarti Anda menggunakan kata-kata sama persis dari sumber asli untuk mereproduksi pernyataan yang penting, atau yang telah terformulasi dengan baik. Tapi kutipan langsung ini juga ada formatnya sendiri. Biasanya biasanya eh, diawali dan diakhiri dengan quotation mark atau tanda petik ganda itu. Dan dia posisi atau posisi di dalam paragraf itu agak masuk begitu, dan kadang-kadang menggunakan ukuran teks yang berbeda dibandingkan dengan body teksnya. Lalu yang kedua adalah paraphrasing atau parafrase, di mana Anda menceritakan kembali sebuah kalimat, sebuah paragraf dari sumber asli dengan menggunakan gaya bahasa dan struktur kalimat Anda sendiri. Selain untuk menghindari plagiarisme, parafrasa ini menunjukkan pemahaman Anda terhadap sebuah statement, sebuah argumen. Lalu teknik berikutnya adalah summarizing atau merangkum.
yaitu meringkas ide-ide utama dari sebuah teks yang panjang menjadi lebih singkat, hanya mengambil poin-poin yang esensial. Nah, ketiga teknik ini tadi, quotation, paraphrasing, dan summarizing itu wajib menyertakan rujukan ke sumber asli untuk menghindari plagiarisme, untuk memudahkan pembaca menelusuri, dan sebagainya. Ya, pada akhirnya, sebuah proposal yang kuat eh, itu tadi lahir dari perpaduan antara substansi yang mendalam, ide, gagasan cemerlang Anda, dan penyajian yang profesional. A product is only as good as its packaging. Saya kira begitu ya. Um, Sebaik apapun produk itu, kalau kemasannya tidak baik, tidak menarik, ya orang nggak akan beli. Dan um, dengan mematuhi panduan struktur, terus kemudian dengan menerapkan kaidah-kaidah teknis penulisan, Anda jadi punya fondasi yang kokoh untuk membangun argumen penelitian yang tidak hanya valid, tapi juga meyakinkan. Jadi untuk merangkum, saya tadi telah menyampaikan bahwa proposal tesis itu adalah blueprint strategis em, yang 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 disusun berdasarkan ide cemerlang, substansi yang mendalam yang disajikan secara profesional. Em, jadi kita perlu kembali lagi memposisikan proposal tesis ini bukan sebagai beban administratif, tapi ini adalah peta jalan Anda menuju tesis yang sukses, begitu ya, menuju tesis yang baik. Jadi ini adalah cetak biru yang esensial gitu. Dan strukturnya terdiri atas tiga bagian: awalan, isi, dan penutup. Tadi juga sudah saya sampaikan tentang fungsi-fungsi dan komponen krusial di dalamnya. Nah, em, intinya apa? eh, Proposal ini ada di akhir proposal, berarti ketika Anda sudah selesai menyusun proposal, berarti ibaratnya Anda sudah siap untuk mentransformasi gagasan menjadi proyek penelitian untuk diluncurkan gitu. Baik, saya kira itu dulu rangkuman yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Sambil saya menunjukkan sambil saya share QR code-nya lagi bagi yang barusan bergabung untuk mengisi presensinya, kita bisa mulai diskusi dan tanya jawab. Silakan. Ya, selamat malam Pak. Selamat Eh, malam. saya dengar Pak ya? Dengar, dengar. Iya baik. Makasih atas kesempatannya Pak. Saya Satria. Ini adalah dua hal yang saya ingin tanyakan ya. Tadi pertama terkait rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu bagaimana eh, saran atau tips dari Bapak ya untuk kita tuh bisa memetakan ya masalahnya itu apa sih yang ingin kita solve atau ingin kita analisis atau ingin kita tinjau ya untuk sebagai penelitian dalam tesis kita ya karena nanti dari Bapak kalau saya nggak salah ingat rumusan masalah itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait bab 2 ya atau tinjauan pustaka ini kan kalau di terutama di tesis MNT ini saya sudah baca-baca ya ini terkait posisi penelitian. Nah ini posisi penelitian itu apakah memang dari scrap atau dari mana kita bisa mendapatkan posisi penelitian itu. Jadi positioningnya kita tepat sehingga expected outputnya itu juga tepat Pak. Gitu Pak. Kasih. Oke, makasih. Em, saya kira merumuskan masalah itu adalah tantangan bagi semua peneliti. Saya sendiri juga masih suka masih suka
berhenti berpikir ini apakah ini sudah benar, rumusan masalahnya seperti ini. Intinya memang by definition gitu ya, by definition rumusan masalah itu harusnya mengilustrasikan antara keadaan yang ada existing saat ini dan keadaan ideal atau keadaan yang ingin dicapai. Em, seberapa em, kalau misalnya apa namanya, bagaimana kita menentukan apakah ini penting? Bagi saya, semua apa namanya, semua kesenjangan antara existing dengan ideal itu penting. Em, tantangannya adalah penyajiannya itu tadi. Saya beri contoh, mungkin Bapak dari saya Bapak latar belakangnya apa ya, kalau boleh tahu? Satu teknik industri, Pak. Sekarang kalau di MMT ini kalian manajemen proyek. Oke. Em, saya kasih contoh dari S2 PWK saya, dari S2 PWK deh, salah satu bimbingan saya. Em, itu mengamati atau meneliti tentang makna simbolis graffiti atau coret-coretan di dinding itu loh, graffiti. Makna simbolis graffiti. Em, bagi bagi seorang engineer atau bagi seorang apa, bahkan bagi sebagian besar kolega di PWK sendiri, mereka merasa ya buat apa coret-coretan kayak gitu tuh diamati begitu. Ya, em, keadaan apa, kondisi existing adalah dinding-dinding di sudut-sudut kota itu ada yang banyak coretannya, em, dinding-dinding yang lainnya tidak. Nah, kondisi ideal yang ingin dicapai adalah semua dinding itu kalau bisa bersih, apalagi public property begitu ya. Kalau bisa itu semuanya bersih. Karena kalau ada vandalisme, berarti ada yang kurang dari ruang publik tersebut. Jadi kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya itu apa namanya, keberadaan grafiti atau coretan itu mengindikasikan adanya eh, fenomena lain di dalam ruang perkotaan itu. Mengindikasikan yang pertama jelas vandalisme. Vandalisme itu bisa membawa ke tindak kriminalitas yang lain. Em, adanya vandalisme itu membuat orang merasa tidak aman, tidak nyaman ketika berada di daerah tersebut misalnya. Dan ada banyak teori-teori yang mendukung itu. Jadi kelihatannya tidak signifikan, tapi itu tadi tergantung bagaimana kita menelusuri informasi yang mendukung argumen kita tadi bahwa ini tuh penting loh. Um, dan kemudian menyajikannya secara sistematis begitu. Um, lalu memang rumusan masalah itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian. Mengapa saya sampaikan ini? Karena seringkali saya menemukan di dalam proposal itu di bawah subheading rumusan masalah langsung ada bagaimana, langsung keluar pertanyaan penelitian. Em, yang bersangkutan em, tidak menyajikan kok itu tadi tidak menyajikan gap praktis, gap teoretis yang ada, yang ingin dieksplorasi, em, dan yang kemudian diakhiri dengan kalimat tanya itu tadi. Dia langsung menyajikan pertanyaan. Loh, pertanyaan itu muncul dari mana? Pertanyaan itu muncul dari kesenjangan praktis, kesenjangan teoretis yang Anda temukan atau yang Anda rangkum di dalam latar belakang. Lalu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu untuk memetakan posisi kita, di mana Anda mengkaji, menganalisis penelitian yang sudah pernah dilakukan itu seperti apa.
contoh gampangnya adalah Anda mengamati penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan itu menggunakan itu fokusnya ke apa? Em, Misalnya, apakah dia fokus ke demografi tertentu atau apakah dia fokus atau menggunakan metode tertentu? Dari 50 penelitian yang Anda kaji, mungkin lebih dari separuh itu menggunakan metode A misalnya. Kenapa kok hampir semuanya kenapa kok sebagian besar menggunakan metode A? Apa kelebihan dan kelemahannya? Kenapa tidak menggunakan metode yang lain misalnya? Padahal ada metode lain yang lebih lebih efektif, lebih efisien, lebih akurat begitu. Dan Anda kemudian posisinya seperti itu. Di saat di saat penelitian yang lain menggunakan metode A, eh, berarti eh, tidak banyak penelitian yang menggunakan metode selain metode tersebut. Oleh sebab itu, penelitian penelitian saya akan menggunakan metode selain metode A karena keunggulannya seperti bla 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 bla. Jadi research gap itu seperti itu. Em, apakah itu berarti kita harus anti mainstream? Ya enggak juga. Em, barangkali barangkali metode A itu adalah metode yang terbaik. Sudah itu tidak terbantahkan misalnya. Dari sekian ratus penelitian yang Anda kaji, 99% menggunakan metode tersebut. Oke, Anda menggunakan metode itu juga. Tapi mungkin Anda memilih untuk fokus ke demografi yang lain. Misalnya, metode A digunakan pada demografi tertentu, usia produktif misalnya. Em, dia dilakukan untuk menganalisis data yang diambil dari usia produktif, dari kelompok masyarakat usia produktif. Kenapa tidak menggunakan data lansia atau data anak-anak mungkin, atau kelompok masyarakat lainnya. Nah, ketika Anda memilih demografi-demografi yang berbeda atau sampel yang berbeda dibandingkan peneliti-peneliti yang lain, um, posisi Anda adalah melengkapi penelitian yang sudah ada untuk membantu membangun body of knowledge tersebut. Begitu. Jadi bukan anti mainstream itu tadi. Sifatnya Anda mengidentifikasi research um, gap itu kan gap itu idealnya dia diisi. Ya, Anda mengisi celah itu tadi. Kira-kira begitu, Bapak. Semoga bisa memberikan sedikit kejelasan. Baik Pak, tadi kok untuk yang rumusan masalah kan tentunya kita kan dalam proses dalam penyusunan latar belakang kan kita kan juga mesti adanya gap ya atau adanya problem ya Pak. Betul. Mungkin pasti kalau sebaca saya ya Pak ya itu kan ini kan banyak kata pasti kan bagaimana cuman kan eh, tentunya sudah di state juga ya rumus apa secara singkat ya untuk research gap-nya di latar belakang ya Pak ya gitu ya. Ini kan saya bukan Betul. masalah tentang kalimatannya apakah yang digunakan, tapi kan bagaimana sebenarnya problem identification itu sudah diuraikan latar belakang betul gitu nggak Pak? Ya, betul. Em, Urgensi, relevansi masalah itu sudah dibangun di latar belakang. Rumusan masalah itu ya bisa dikatakan memparafrasekan kembali apa yang sudah disampaikan di latar belakang, untuk mempertegas bahwa ini yang akan kita tangani begitu. Ya. Baik Pak, terus tadi terkait posisi penelitian ya. Mm-mm. Apabila nih ada kebaruan ya, misalnya kebaruan itu bukan kebaruan metode, tapi kebaruan misalnya kita pakai metode yang sama nih, cuman kita itu belum menemukan hal yang sama. Contoh misal kita terkait, sekarang saya rencana ambil terkait risiko Pak ya. Risiko itu misalnya terkait ya banyak kan terkait satu objek ya, tapi belum ada yang memandikan misalnya skema kerja sama perusahaan itu kan biasanya ada yang single entity, atau perusahaan berdiri sendiri, ataupun perusahaan yang kerjasama dengan JV atau sebagainya itu kan belum ada Pak. Berarti kan posisi penelitiannya adalah mengisi yang belum pernah orang bandingkan gitu sih Pak. Itu Betul. bisa masuk ke
posisi penelitiannya ya. Sebenarnya kalau metode sih ya basic lah metode yang semua orang Mm-mm. pakai. Cuman, lebih penekanan ke objek ya. Berarti kan itu ada posisi tersendiri Pak ya di dalam posisi penelitian ya. Betul, betul sekali. Ya, itu mirip dengan yang saya ibaratkan dengan demografi atau Hmm, responden yang dituju untuk sebuah penelitian gitu. Betul, betul itu. oke, oke. Tenun. Oke, sami-sami. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Saya sebenarnya ada coret-coretan yang saya sebut sebagai anatomi anatomi bab satu atau peta bab satu begitu. Itu mungkin itu mungkin saya itu nanti akan saya share di classroom, dan akan coba saya eh, gunakan untuk membedah penyusunan bab satu di pertemuan kita selanjutnya. Em, oh iya, saya cuma pengen memastikan kembali, output dari mata kuliah ini adalah sebuah dokumen proposal, bukan? Oke, saya coba konfirmasi kembali deh ke rekan-rekan em, mata kuliah ini gitu karena em, saya kok mendapatkan informasi yang sedikit berbeda. Apakah Bapak Ibu akan menyusun atau menggunakan mata kuliah ini sebagai latihan untuk menyusun dokumen proposal? Karena kalau tujuannya adalah sebagai latihan untuk menyusun dokumen proposal, maka eh, mulai mulai pertemuan yang akan datang, eh, barangkali ini bisa saya buat semacam mini mini bootcamp atau mini workshop begitu, di mana pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada milestone yang perlu Anda capai supaya di minggu terakhir itu Anda sudah punya pengalaman menyusun proposal tesis sebelum eh, sebelum Anda benar-benar sebelum Anda menyusun proposal tesis sebenarnya di semester-semester yang akan datang. Jadi ibaratnya kayak anulah ibaratnya seperti ya bootcamp atau training camp begitu. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Silahkan. Iya, eh, malam Pak Prananda. Malam. Saya mau bertanya tadi untuk yang di bab 3 itu ya, tapi tadi kan juga disebut oleh Pak Prananda kalau apa namanya dari isi bab 3 itu adalah hasil yang diharapkan ya Pak. Nah, apabila dari tujuan penelitian kita itu membuat suatu model Pak, model misalnya apa decision making ya Pak. Nah, itu sampai seberapa jauh ya model yang kita tulis di bab 3 itu? Karena kan pada dasarnya kita belum melakukan ini ya, perhitungannya ya Pak ya. Seperti itu Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena ya produknya belum ada, kita belum bisa membayangkan produknya seperti apa gitu, modelnya. Em, Model itu kan bergantung pada em, ya, correct me if I'm wrong gitu, tapi model itu biasanya kan berdasarkan atau dibangun berdasarkan indikator dan variabel penelitian yang telah teridentifikasi di di tinjauan pustaka, yang diidentifikasi melalui tinjauan pustaka. Em, jadi yang pertama, kalau saya
kaitkan dengan bab tinjauan pustaka di mana Anda melakukan positioning, tentunya variabel-variabel penelitian Anda itu harusnya mencerminkan positioning itu tadi. Jadi itu pembeda dari model-model sebelumnya itu adalah pertama dilihat dari variabelnya. Sehingga model yang diharapkan itu adalah model yang lebih komprehensif atau lebih akurat dibandingkan model-model yang sudah ada. Saya beri contoh em, saya beri contoh tesis dari bimbingan saya sendiri yang barusan wisuda bulan September kemarin. Eh, Beliau itu mengembangkan metode pemetaan risiko tanah longsor menggunakan Explainable Artificial Intelligence atau XAI, yang dibangun dari CNN Convolutional Neural Network dan SHAP. Dan ya di dia di model yang diharapkan atau hasil yang diharapkan adalah itu tadi, dengan menggunakan XAI berupa kombinasi antara CNN dan SHP, maka diharapkan akan menjadi model pemetaan yang lebih akurat dibandingkan teknik atau permodelan pemetaan yang sudah ada seperti teknik overlay uh, dan model-model prediktif lainnya gitu. Jadi saya kira kalau model itu ya itu tadi, apakah model yang Anda hasilkan itu lebih akurat atau lebih komprehensif? Saya kira itu yang perlu disajikan, Bapak. Oke, baik, Pak. Sedikit lagi ya, Pak. Silakan. Jadi kan di penelitian saya itu saya menggunakan decision tree, Pak. Mm-mm. Decision tree untuk ininya dikombinasikan dengan menggunakan Bayesian decision tree. Nah, dari situ eh kan decision tree biasanya sudah pasti sudah ada flow decision tree-nya itu ya, Pak ya. Nah, tapi kan saya memang ada indikator-indikator tersebut. Nah, tapi saya masih belum tahu nih, misalnya indikator ini berpengaruh seberapa baik ke sana atau tidak baik gitu kan, Pak. Nah, itu apakah flow atau diagram decision tree-nya itu harus tetap ditulis di eh, bab 3 atau hanya berupa narasi saja, Pak, biasanya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Ya, itu good question. Apakah perlu menyajikan diagram alir yang menggambarkan model atau produk akhir yang kita inginkan? Um, untuk tujuan ilustrasi boleh. Jadi sekedar menggambarkan keterkaitan antar variabel misalnya. Anda kan tidak perlu menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh, terus kemudian bagaimana pengaruh variabel A terhadap B dan seterusnya. Tapi paling enggak menunjukkan eh, interrelation antar variabel saja. Jadi anggaplah semua itu memiliki memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama misalnya. Em, itu kalau semuanya dianggap sama, hubungan antar variabel itu seperti ini. Jadi modelnya itu nanti kira-kira akan um, merunning jejaring atau network semacam ini. Jadi untuk ilustrasi saja uh, bisa, nggak apa-apa. Ilustrasi itu kan membantu narasi. Jadi saling komplementer, Pak, antara narasi yang digunakan untuk mendeskripsikan model yang akan dibangun, decision tree-nya itu tadi, dan ilustrasi yang menggambarkan hubungan antar variabel yang Anda identifikasi dari tinjauan pustaka. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Masih adakah yang ingin bertanya atau sharing mungkin bila sharing pengalaman penyusunan proposal serupa kalau ada.
Izin menanya Pak, Ya, silakan Pak. apakah diperbolehkan Pak kalau misalnya topik untuk penelitian itu tuh sebenarnya belum terjadi, akan dilakukan tapi masih dalam waktu yang mungkin pas dalam penulisan penulisan penelitian itu nanti akan dimulai baru realisasinya itu baru dimulai setelah mungkin pertengahan atau sudah mau habis tesis saya gitu Pak. Jadi realisasinya sebenarnya tuh masih agak sedikit lama, tapi saya sudah mulai duluan untuk memberanikan diri untuk menentukan topik gitu Pak. Dan salah satu Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Rifki. Em, Anda boleh menentukan topik itu mulai dari sekarang. Kalau memang sudah ada bayangan, baru kemudian direalisasikan saat secara administratif Anda mengambil mengambil tesis itu tadi atau menjalankan tesis itu tadi sesuai dengan jadwal di program studi begitu ya. Tesis di semester 3 atau 4 biasanya. Tidak apa-apa. Di Kalau di S2 PWK memang proposal itu disusun di semester 2, lalu tesis itu di semester 3 dan 4. Kalau di S1 itu proposal di semester 7, kemudian skripsi di semester 8. Tapi banyak mahasiswa S1 itu yang mengambil proposal di semester 6, lalu seolah-olah mengambil gap semester di semester 7, mereka tidak mengambil skripsi atau tugas akhir, tapi udah jalan data collection, terus kemudian mulai menganalisis. Jadi ketika mereka masuk ke semester 8, bahannya sudah ada, tinggal menyusun laporannya saja. Saya kira taktik seperti itu bisa diterapkan apabila memang memungkinkan. Yang penting itu tadi, eh, ide yang Anda miliki, gagasan yang Anda miliki itu eh, bisa dikemas secara sistematik dan meyakinkan. Em, jadi ya tinggal dijalankan saja. Kalau boleh tahu saya juga tentang sama apa, Pak. Pak? Ya. Eh, bukan saya ngambil itu pertanyaan saya nih. Saya tuh ngambil topik di studi kasus yang ada di perusahaan tempat saya bekerja Pak. Mm-mm. Nah, tapi realisasinya itu kemungkinan itu bakal ada mungkin di kuartal 1 2027 Pak. Tapi sekarang ini masih dalam tahap benar-benar masih eh, perencanaan mulai dari awal banget Pak. Dari menyusun kebijakan dan segala macam. Nah, Oh, I see. tahapan yang saya ambil itu mungkin ada di proses di tengah-tengah Pak. Proses tengah-tengah itu berarti kan, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, nanti bakal ada bisnis di perusahaan baru saya itu yang bergerak di bidang workshop kebandaraan. Nanti saya itu ngambil topik untuk pemilihan mitra strategis Pak. Hmm. Di mana itu tahapan itu masih agak sedikit lama. Sementara saya menyusun topik tesis saya ini, saya mengambil tahapan yang mungkin belum ada realisasinya di perusahaan saya gitu Pak. Itu apakah sah Pak maksudnya gitu Pak? Oh, ya sebenarnya sah-sah saja. Cuman kalau dalam hal ini kan berarti studi kasus yang Anda amati itu di apa di dalam timeline eh, di dalam timeline atau schedule penelitian Anda itu berarti kan dia apa eh, di agak ke belakang ya begitu. Em, Sebenarnya itu sah-sah saja. Cuman saya sih memberikan pertimbangan lebih kepada pertimbangan praktis gitu ya. um, what if gitu. Apabila seandainya backup plan-nya bagaimana? Kalau seandainya ada delay terhadap terhadap studi kasus tersebut. Jadi
mungkin Anda telah memperhitungkan kira-kira nanti 3 bulan terakhir itu studi kasus bisa dianalisis sekaligus menyusun laporan. Eh, itu bisa tepat, itu bisa selesai tepat waktu, pas dengan jadwalnya sidang, pengumpulan akhir sidang dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya studi kasus yang diamati itu ternyata molor, dia mundur, ya itu tentunya akan berimplikasi pada timeline Anda. Jadi pertanyaan balik saya itu lebih ke pertimbangan praktis sebenarnya. Sepraktis apakah, sepraktikable apakah studi kasus tersebut, realistiskah dalam waktu dalam time frame yang ada, dan time frame untuk menyusun tesis itu sebenarnya juga nggak banyak amat gitu, karena di dalam satu semester tuh waktu efektifnya itu ya sekitar 4 bulan. Jadi waktunya ketat sekali gitu ya. Ya kalau Anda yakin bisa ya nggak apa-apa. Itu sah-sah aja topiknya itu. Berarti kan Anda berusaha menyelesaikan memberikan solusi praktis terhadap kasus nyata di perusahaan. Jadi perusahaan mendapatkan benefit berupa solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Anda mendapatkan benefit berupa ya tesisnya selesai gitu kan ya. Kalau bisa seperti itu ya nggak apa-apa, it's wonderful, saya kira gitu ya. Cuman Walaupun kenyataannya itu belum belum tadi yang Bapak bilang kemungkinan mundur itu pasti ada nih Pak. Jadi itu sebenarnya mungkin kalau topik yang saya ambil ini tuh akan sedikit general ya Pak ya, karena kan proses pemilihan mitra strategis ini kan nggak hanya spesifik di bidang bisnis tertentu gitu Pak. Mungkin saya bisa ngambil dari penelitian-penelitian terdahulu atau bisnis existing perusahaan lain yang sudah ada eksis di area tempat perusahaan saya bekerja ini Pak. Itu apakah mungkin, maksudnya secara kualitas penelitian Pak, kan ini harapan saya kan penelitian ini bakal dipakai nanti nih Pak ya, untuk realisasinya di perusahaan saya bekerja. Nah, tapi ya kapan mau dipakai itu nanti tergantung timeline dari perencanaan atau realisasi implementasi proyek itu Pak. betul, Itu sih betul. Pak. Alternatifnya Pak, kalau misalnya itu tadi karena ada faktor ketidakpastian ya, kemungkinan mundur dan lain sebagainya. Anda karena ini kan usulan cara atau model pemilihan mitra strategis. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa ya modelnya itu biasanya general. Mungkin Anda bisa menyesuaikan dengan bisnis serupa dengan perusahaan dengan perusahaan Anda saat ini. Jadi kalau misalnya bidang Anda tadi bergerak di bidang aviasi ya, di bidang aviasi. Nah, saya kira bisnis yang bergerak di bidang aviasi itu tentunya akan berbeda dengan bisnis yang bergerak di bidang F&B, food and beverage misalnya. Nah, perbedaan karakteristik antar bisnis ini tadi itu yang bisa ditangkap untuk bisa di-capture dan dimanfaatkan atau dimanfaatkan sebagai pengungkit untuk membuat decision making model atau decision making model untuk membantu pemilihan klien-klien strategis. Dan tentunya klien-klien strategis ini juga adalah mitra-mitra yang kok klien sih, mitra. Tentunya mitra-mitra strategis ini adalah mitra-mitra yang memiliki karakteristik yang komplementer, bukan sama dengan perusahaan Anda, tapi yang komplementer atau mendukung operasional atau mendukung supply chain dan lain sebagainya dari perusahaan Anda. Jadi ya memprediksi gitu ya,
karakteristik mitranya itu atau membaca karakteristik mitra yang umumnya bekerja sama dengan perusahaan jenis yang bergerak di bidang aviasi ini tadi, apa saja, karakteristik mereka bagaimana. Jadi modelnya itu prediktif. Saat perusahaan Anda akan menggunakan kerangka framework itu tadi, maka tinggal penyesuaian sedikit, terus tinggal dijalankan. Saya kira begitu, Pak. Kalau untuk meminimalisir ketidakpastian itu tadi. Iya, Pak, jawabannya. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Baik, jika tidak ada, saya ingin menyampaikan kembali khususnya kepada rekan-rekan yang barusan bergabung tadi ya, bahwa saat ini sesi ini saya rekam dan rekaman ini akan saya share ke rekan-rekan melalui classroom kita. Saya letakkan di bawahnya minggu 12 ini tadi. Jadi nanti akan saya berikan label rekaman minggu ke-12 misalnya. Seperti itu. Dan minggu-minggu selanjutnya akan saya urutkan ke bawah. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa link kelas dari minggu ini sampai minggu terakhir sama, tidak berubah. Dan di bagian bawah sendiri ada panduan menyusun proposal tesis yang saya susun, yang menguraikan secara detail materi-materi yang saya sampaikan dan yang akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Selebihnya nanti insya Allah akan saya tambahkan mungkin beberapa exercise gitu ya, latihan supaya Bapak Ibu terbiasa menulis dan menyusun proposal ini, gitu. Baik, barangkali ada yang belum mengisi presensinya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, barangkali pertemuan pertama ini bisa kita cukupkan sampai sekian dulu. Minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama, mulai jam 8.30. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih, Pak.